Alderio menggeliat, tangannya meraba tempat tidur di sebelahnya untuk mencari keberadaan sang istri, namun nihil. Alderio perlahan membuka matanya, ia bangkit dan celingak-celinguk sambil mengucek matanya. "Kemana Alara?" gumam Alderio seraya turun dari ranjang. Alderio keluar dari kamar, ia pergi ke dapur dan benar saja istrinya ada di sana sedang memasak sarapan. "Selamat pagi," sapa Alderio dengan lembut dan seperti biasa, ia akan memeluk tubuh istrinya dari belakang. "Pagi, Mas," balas Alara tersenyum manis. "Masih mual-mual atau tidak, sayang?" tanya Alderio hendak melepaskan pelukannya, namun ditahan oleh Alara. "Masih, bahkan tubuhku sampai lemas dan pusing semakin terasa, Mas," jawab Alara dengan manja, tangannya mengusap lengan sang suami. Alderio melepaskan sebelah tangannya di perut Alara, ia usap kepala istrinya itu lalu menyampirkan rambut yang mengganggu aktivitasnya ke belakang. "Ke rumah sakit, ya? Aku takut kamu ada apa-apa," tutur Alderio lembut. Alara membalik badan, ia menggelengkan kepalanya, tak lupa senyuman manis di wajahnya yang cantik. "Nggak mau, Mas. Aku nggak apa-apa, nanti juga mualnya hilang kalau sudah baikan," tolak Alara seperti kemarin. Alderio melingkarkan tangannya di pinggang istrinya, sambil ia usap lembut. "Morning kiss, sayang," pinta Alderio. Alara terkekeh, ia kalungkan tangannya di leher sang suami. Alara memajukan wajahnya, membuat Al refleks memiringkan kepalanya siap menyambut ciuman. Tidak ada jarak lagi di antara mereka, terpaan nafas masing-masing terasa bagi keduanya, namun baru saja bibir hendak menempel, Alara tiba-tiba mual yang membuat kekecewaan di wajah Al terlihat jelas. "Uwek!" Alara mencuci mulutnya dan lagi-lagi muntah. Alderio dengan perhatian dan penuh kelembutan memijat tengkuk istrinya. "Sudah, sayang. Aku nggak mau tahu kamu menolak atau tidak, tapi yang jelas sore ini kita ke dokter," ucap Al dengan tegas, namun tetap lembut. Kali ini Alara mengangguk menuruti permintaan suaminya. Ia menggandeng Al ke kamar karena suaminya ini harus pergi ke kampus. "Kamu ada jadwal pagi, kan? Mending kamu mandi, aku siapin bajunya," tutur Alara sambil mengusap lengan suaminya. "Iya, sayang. Makasih, ya," balas Alderio mengusap lembut pipi Alara. Alderio masuk ke dalam kamar mandi, sementara Alara menyiapkan pakaian sekaligus merapikan tempat tidur yang tidak terlalu berantakan. Alara baru ingat jika dirinya belum mematikan kompor di dapur, ia segera berlari dan hampir saja terjatuh saat kakinya tanpa sengaja menyandung karpet. "Duh, nih karpet bikin senam jantung aja," celetuk Alara lalu melanjutkan langkahnya. Saat sampai di dapur, ternyata kompor sudah mati, mungkin saja Alderio yang mematikannya. Alara kembali ke kamar, suaminya masih belum selesai mandi. Ia duduk di sofa sambil bermain ponsel, dan ada satu notif dari Reina. Bersama itu Alderio keluar hanya dengan handuk yang melilit di pinggang, rambutnya basah tengah ia gosok menggunakan handuk lalu berjalan mendekati istrinya. "Mas, aku nanti siang ada urusan di kampus. Kamu bisa jemput aku nggak?" tanya Alara bangkit dari duduknya. Alderio melempar handuk di tangannya, ia mengangguk seraya mengusap wajah cantik Alara dengan sayang. "Iya, nanti aku jemput." "Jam berapa?" tanya Alderio. Alara berjalan mendekati ranjang, mengambil kemeja suaminya lalu membantu Al memakainya. "Jam 11 deh," jawab Alara seraya mengancingkan kemeja Alderio. Setelah selesai berpakaian, Alara mengajak suaminya untuk sarapan bersama. Ia dengan telaten melayani suaminya yang tampak senang dengan apa yang dilakukannya. "Makin cinta aku sama kamu, sayang," ungkap Alderio menggenggam tangan istrinya. Alara tersenyum simpul, sesaat kemudian senyumannya luntur. "Maaf, Mas. Aku belum," ucapan Alara terhenti karena Al meletakkan jari telunjuknya di bibir. Aku paham, sudah jangan dibahas," ucap Alderio dengan lembut. "Ngomong-ngomong, masakan istriku ini sangat lezat. Kenapa tidak ambil jurusan teknik informatika biar makin jago masaknya?"
Celetuk Alderio bergurau demi mencairkan suasana. Mas, mana ada teknik informatika jadi masak, harusnya hukum biar bisa rayu hakimnya dengan masakan lezat. Timpal Alara membuat pasangan suami istri itu bergurau di pagi hari yang cerah ini. Selesai sarapan, Alara mengantar suaminya sampai ke depan pintu apartemen. Sebelum pergi tentu saja aksi kecup-kecup manja dan peluk-peluk ada. Kali ini Alara yang tampak berat melepaskan pelukannya. Kalau nggak mau aku tinggal, aku bisa minta izin lagi kok, sayang. Ucap Al sambil mengusap rambut panjang istrinya. Alara menggeleng, ia melepaskan pelukannya. Nggak kok, Mas. Nanti jangan lupa jemput aku ya, sekalian nanti aku bawain makan siang. Balas Alara lembut. Iya, sayang. Ya udah, aku berangkat ya. Assalamualaikum cantik. Pamit Alderio segera pergi setelah mendapat balasan atas salamnya. Setelah Alderio pergi, barulah Alara pergi ke kamar dan mandi. Ia juga harus merapikan meja makan dan mencuci piring bekas sarapan tadi. Semua pekerjaan rumah ia yang mengerjakan, dan tidak sama sekali membuatnya lelah. Siang harinya, Alara sudah rapi dengan pakaiannya. Ia mengenakan jeans hitam dan kemeja berwarna putih, serta sepatu yang senada dengan bajunya. Perlu digarisbawahi bahwa Alara tipe orang yang selalu memperhatikan penampilan jika di luar rumah. Alara selesai make up dan yang lainnya, ia lantas pergi ke dapur untuk mengambil makanan yang sudah ia masak untuk suaminya makan siang. Tinggal tunggu Mas Al datang deh, ucap Alara seorang diri. Tak lama terdengar suara bel, Alara dengan cepat berlari karena ia sudah yakin bahwa itu adalah suaminya. Benar saja, saat ia membuka pintu, suaminya dengan senyuman lebar tengah berdiri di sana. Cantiknya Nyonya Alderio. Puji Alderio menatap lekat istrinya. Harus dong, Mas. Suaminya aja tampan, masa istrinya jelek? Balas Alara terkekeh. Jadi kamu mengakui bahwa suamimu ini tampan Tanya Alderio seraya melangkah mendekati istrinya. Saat sudah dekat, dengan cepat Al menarik pinggang istrinya dan mengikis jarak di antara mereka. Alara hanya bisa pasrah, ia melingkarkan sebelah tangannya di leher suaminya. Ayo berangkat, Mas. Aku bisa terlambat, ucap Alara pelan. Cium dulu dong, sahut Al tak mau rugi, tangannya menunjuk bibirnya sendiri. Modus banget jadi suami, cibir Alara namun tak ayal, ia melakukan permintaan suaminya itu. Setelah puas dengan aksi kecup-kecup, akhirnya pasangan suami istri itu segera pergi meninggalkan rumah bahagia mereka. Selama perjalanan Alderio enggan melepaskan tangan Alara, bahkan pria itu sesekali menciumnya dengan hangat. Mas Al, ingin sekali aku segera mencintai kamu, seperti kamu mencintaiku dengan begitu besar. Batin Alara menatap nanar suaminya yang begitu tulus. Sesampainya di kampus, Alara menatap sekitar yang untungnya sepi. Ia tidak mau jika sampai ada yang melihatnya keluar dari mobil Alderio, dosen baru yang kini menjadi pengajar terfavorit di sana. Alderio menatap istrinya jahil, ia keluar duluan lalu memutari mobilnya dan membukakan pintu untuk istrinya. Keluar, sayang. Tidak ada orang, lagi pula kenapa harus takut sih? Ucap Alderio terkekeh. Alara menekuk wajahnya, ia keluar dari mobil dan hendak pergi, namun Al malah menarik tangannya dan membenturkan tubuhnya pelan ke pintu mobil yang sudah tertutup, sehingga kini posisinya Al mengungkung tubuh istrinya. Mas, nanti ada yang lihat, ucap Alara seraya menatap sekitar. Memangnya kenapa, lagi pula kamu kan istriku, balas Alderio cuek. Alderio mencium kedua pipi Alara, naik ke kening lalu turun lagi ke hidung. Alara melototkan matanya mendapat perlakuan aneh suaminya. Al benar-benar tidak mengenal tempat. Alara mendorong dada suaminya menjauh, ia mengusap bibirnya sendiri yang basah dan menatap sengit suaminya. Kamu tuh nyosor aja, nanti ada yang lihat kan berabe urusannya, Mas. Gerutu Alara memukul bahu suaminya kesal. Alderio terkekeh,
ia mengecup bibir Alara lagi karena tak tahan melihat bibir itu mengerucut seakan meminta perhatiannya. "Mas!" Pekik Alara semakin kencang. Alderio tertawa puas, ia mengunci mobilnya lalu meninggalkan istrinya duluan. Setelah beberapa saat, Alara buru-buru menyusul sang suami. Alara pergi ke aula kampus di mana sudah ramai mahasiswa seangkatannya yang sedang membicarakan acara wisuda mereka. Alara melihat sang sahabat, ia buru-buru mendekati Reina dan menepuk bahu gadis itu pelan. "Astaga, Ara!" tegur Reina hampir copot jantung. "Ih, kenapa sih? Cuma dikagetin dikit," sahut Alara pelan. Reina tak menjawab, ia hanya geleng-geleng kepala. Namun ia mengerutkan keningnya melihat lipstik di bibir Alara sedikit berantakan. "Lipstik lo berantakan tuh, abis dicium sapi apa kambing?" tanya Reina terkekeh. Alara tersentak, ia meraih ponselnya dan berkaca diri, ternyata memang benar bahwa saat ini lipstiknya berantakan. "Mas Al," gerutu Alara dalam hati. Alara selesai merapikan lipstiknya, ia tak banyak bicara, namun lagi-lagi Reina bertanya padanya. "Lo bawa bekal, tumben. Ada minumnya juga lagi sakit lo?" tanya Reina mengangkat bekal yang dibawa Alara. Alara lagi-lagi meringis, ia lupa memberikan kotak makan siang suaminya karena perbuatan Alderio tadi, gara-gara adegan asal cium, ia lupa segalanya. "Iya punya gue, lagi pengen makan masakan rumah," jawab Alara seadanya. Reina manggut-mangut, ia percaya saja pada sahabatnya ini, tidak menaruh kecurigaan sama sekali. Setelah beberapa saat, akhirnya pertemuan itu selesai. Alara dan Reina memutuskan untuk pulang, namun dengan alasan mengambil skripsinya, Alara akhirnya pergi ke ruangan Alderio untuk mengantar bekal makan siang pria itu, sementara Reina akan menunggunya. Sesampainya di depan ruangan Alderio, Alara hendak mengetuk pintu. Namun tiba-tiba ada yang menarik tangannya dan langsung menamparnya dengan begitu keras. "Rasain lo, ini nih yang pantas didapat buat cewek gatel kayak lo," ujar seorang wanita yang menamparkan Alara. Alara memegangi pipinya yang terasa panas, ia menatap wanita yang menamparnya lalu menatap beberapa wanita termasuk Echa di sana. "Maksud lo apa nampar gue hah?" teriak Alara tak terima. "Dasar gatel, bisa-bisanya lo ciuman sama Pak Al. Emang gak tahu malu ya lo?" umpat wanita yang termasuk dalam penggemar Alderio. "Lila namanya." Alara terdiam sesaat, tangannya masih memegangi pipinya yang terasa panas. Sementara itu ia melihat Echa tertawa puas. "Buka mata lo, gadis murahan kayak lo mau sama Pak Al? Jangan mimpi," sakas yang lainnya dengan tajam. "Nih, seenaknya lo begini. Gue yakin lo yang godain Pak Al duluan, kan?" tanya Lila seraya menunjukkan foto di mana Alderio mencium Alara tadi di parkiran. Alara terkejut, jadi ada yang melihatnya bersama Alderio, tapi siapa dan kenapa harus sampai disebar dan membuat keributan? "Kenapa? Kaget kan lo? Berapa sih harga lo, Alara?" tanya Echa kini ikut buka suara. "Tutup mulut lo, Cha," jawab Alara dengan nafas terengah-engah dan mata yang berair. "Lo yang tutup mulut, udah sering main ke klub, ternyata masih kurang sampai godain dosen sendiri." Sarkas Lila dan yang lainnya mulai ikut mengejek Alara. Alara memegangi kepalanya, rasa sakit mulai dirasakannya kembali, bahkan kini perutnya ikut terasa sakit. Alara menjatuhkan bekal yang ia bawa untuk Alderio dan perlahan merosot ke lantai. Mas," panggil Alara lirih seraya berusaha mengetuk pintu Alderio. "Panggil siapa lo?" tanya Echa yang mendengar suara Alara. Alara masih berusaha mengetuk pintu ruangan Alderio meski ia tahu bahwa ruangan itu kedap suara. Sialnya lagi, koridor begitu sepi, tidak ada yang lewat untuk menolong Alara. "Hiks, Mas, au," Alara menangis, meringis dan merasa sakit terutama di bagian perutnya. Alara terus mengetuk pintu Alderio, Lila, Echa dan yang lainnya masih belum berhenti mencaci maki dirinya. Kepala Alara semakin pusing, pandangannya mulai kabur dan akhirnya wanita itu tak sadarkan diri dengan posisi bersandar di pintu. Tepat saat itu, pintu itu terbuka. Alderio terkejut ketika tiba-tiba seseorang jatuh di depan pintu ruangannya. Yang lebih membuatnya terkejut adalah itu Alara, istrinya. Alara.
Teriak Alderio mengangkat setengah badan Alara dan menyandarkan di tubuhnya. Sayang, hei, ada apa denganmu, sayang? Alderio menepuk pipi Alara pelan, berharap istrinya itu akan sadar, namun ternyata tidak. Alderio mendongak, menatap tiap wanita yang tampak gemetaran. Apa yang kalian lakukan padanya? Tanya Alderio dengan penuh penekanan. Pepa, kami tidak tahu dia kenapa. Jawab Lila berbohong. Lihat saja, kalian akan mendapatkan balasan jika sampai terjadi sesuatu pada Alara. Ancam Alderio dengan sorot mata yang begitu tajam. Pak Al, kenapa Anda sangat membela Alara? Tanya Echa memberanikan diri. Alderio kembali mendongak, ia mengetatkan rahangnya. Karena dia hidup saya, dan kalian sudah berani menyakitinya. Jawab Alderio tajam. Alderio menggendong tubuh istrinya, ia berlari membawa Alara menuju mobilnya. Mereka harus segera pergi ke rumah sakit. Reina yang saat itu sedang menunggu temannya lantas terkejut melihat Alara tak sadarkan diri dalam gendongan dosennya. Ia buru-buru masuk ke dalam mobilnya dan mengikuti mobil Alderio yang membawa Alara. Sayang, aku tahu kamu pasti baik-baik saja. Ucap Alderio menggenggam dan menciumi tangan istrinya sepanjang jalan. Alderio tampak panik, ia menggenggam tangan Alara selama istrinya itu diperiksa oleh dokter, tatapan matanya teduh melihat wajahnya istrinya yang sedikit pucat, belum lagi sampai sekarang Alara masih tak sadarkan diri. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Tanya Alderio saat dokter selesai memeriksa keadaan istrinya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Tuan. Nyonya Alara hanya kelelahan dan butuh istirahat yang cukup, dan saya juga mau mengucapkan selamat, karena saat ini Nyonya Alara sedang mengandung. Jelas dokter dengan wajah berbinar. Alderio terkejut, namun di balik keterkejutannya, ada kebahagiaan yang meletup-letup dalam hatinya. Alara hamil? Ia dan istrinya akan segera punya anak? Istri saya hamil, dok? Tanya Alderio memastikan. Kepala dokter itu mengangguk. Iya, Tuan. Untuk usia jelasnya, silahkan bawa Nyonya Alara ke poli kandungan, ya. Jawab dokter. Alderio menatap wajah istrinya, ia memeluk Alara dan menciumi wajah istrinya, ia tidak peduli dengan dokter dan perawat yang ada di sana. Sayang, ayo bangun. Kamu hamil, kita akan punya anak. Bisik Alderio dengan wajah sumringah. Baiklah, Tuan Al. Kami permisi dulu, nanti kami akan kesini lagi untuk memeriksa keadaan Nyonya Alara. Pamit dokter kemudian pergi bersama perawatnya. Tak lama setelah kepergian dokter, Mama Dania dan Papa Wahyu datang. Mereka mendekati Alara dan menangis, mengira bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada putrinya. Al, bagaimana dengan Alara? Dia baik-baik saja kan? Tanya Mama Dania sambil menangis. Tenang, Ma. Alara baik-baik saja, bahkan sangat baik. Jawab Alderio tersenyum. Maksud kamu apa, Al? Tanya Papa Wahyu keheranan. Alara sedang hamil, Ma, Pa. Sebentar lagi kalian akan menjadi opa dan oma. Alderio tak bisa berhenti tersenyum saat mengatakannya, ia tidak bisa membendung kebahagiaannya. Papa Wahyu dan Mama Dania saling pandang, mereka juga tersenyum dan mengucap syukur atas apa yang Alderio katakan. Putri mereka yang dulu masih kecil, kini akan segera menjadi seorang ibu. Kami ucapkan selamat, Al. Ucap Papa Wahyu memeluk sambil menepuk bahu menantunya. Selamat juga untuk Papa. Sahut Alderio membalas pelukan mertuanya. Di tengah-tengah kegiatan saling mengucapkan, Alara sadar. Wanita cantik yang sedang berbadan dua itu perlahan membuka mata sambil memegangi kepalanya yang masih sedikit pusing. Mama, Papa. Kalian di sini? Tanya Alara menatap kedua orang tuanya. Tentu saja, kami datang karena khawatir sama kamu. Jawab Mama Dania memeluk putrinya. Aku baik-baik saja, Ma. Kalian tidak perlu khawatir. Ucap Alara pelan. Iya, awalnya kami khawatir. Tapi sekarang tidak lagi, justru kami bahagia karena kamu. Sambung Papa Wahyu disertai senyuman hangat. Maksudnya? Kening Alara mengkerut, ia lalu beralih menatap suaminya. Alderio tersenyum, ia mendekati istrinya itu lalu mencium kening Alara dalam.
Seperti biasa, Alderio akan cuek pada orang sekitar, termasuk mertuanya. "Kamu hamil, sayang. Sebentar lagi kita akan punya anak," bisik Alderio dengan lembut. Alara tercengang, ia menatap suaminya dengan mata sedikit melotot. Sesaat kemudian wanita itu tersenyum manis, bahkan matanya sudah mengeluarkan air mata. Aku hamil, Mas?" tanya Alara pelan dan gugup. Alderio mengangguk, hal itu sontak membuat Alara tersenyum namun semakin mengeluarkan air matanya, itu adalah air mata kebahagiaan. "Selamat, sayang. Kamu akan menjadi ibu," ucap Mama Dania mengusap rambut putrinya. "Terima kasih banyak, Ma," balas Alara menggenggam tangan sang mama. "Al, apa orang tuamu sudah tahu? Mereka pasti senang jika tahu Alara hamil," ucap Papa Wahyu mengingatkan. "Belum, Pa. Nanti aku dan Alara mungkin akan ke sana, sekalian main karena adikku sudah pulang," sahut Alderio menggeleng pelan. "Adikmu yang sudah menikah dan tinggal di Surabaya?" tanya Mama Dania, teringat bahwa besannya pernah bercerita. "Iya, Ma," jawab Alderio mengangguk. Alara menatap Alderio yang tak henti menciumi tangannya seperti biasa. Setelah diperiksa dokter tadi, Alara diperbolehkan untuk pulang dan diberikan jadwal untuk datang ke dokter kandungan. "Mas, kamu bahagia?" tanya Alara tiba-tiba. Alderio terkekeh, ia mengusap pipi istrinya yang bertanya aneh. "Jelas saja, sayang. Mana mungkin aku nggak bahagia?" jawab Alderio. "Tapi aku belum cinta sama kamu, Mas." Lirih Alara menundukkan kepalanya. Alderio melirik istrinya sesaat, ia menghentikan mobilnya di pinggir jalan, lalu menarik istrinya itu ke dalam pelukannya. "Aku paham, sayang. Jangan membahas apapun yang membuat kamu tidak nyaman, aku sudah berjanji tidak akan memaksa kamu, kan?" tutur Alderio dengan lembut. Alderio melepaskan pelukannya, ia menangkup wajah cantik Alara dan menatap dalam mata indah itu. "Aku nggak masalah kamu belum cinta, asal kamu selalu ada bersamaku, maka itu sudah lebih dari cukup, sayang," ucap Alderio seraya mengusap lembut pipi Alara. Alara mengatupkan bibirnya, ia menganggukkan kepalanya. Meski ia belum mencintai Alderio, tapi ia tidak akan mungkin meninggalkan suaminya sampai kapanpun. "Aku nggak akan ninggalin kamu, Mas. Aku akan selalu ada buat kamu, kecuali kamu sendiri yang minta," balas Alara jujur. Alderio tersenyum bahagia, ia menarik tubuh istrinya itu dan kembali memeluknya dengan erat. Jawaban Alara tadi sudah cukup untuknya, bersama Alara adalah hal paling membahagiakan baginya, dan mungkin ia bisa tiada jika Alara meninggalkannya, karena dia sangat mencintai wanita dalam pelukannya ini.